Halo guys, aku Casa Latiara Putri dari kelas 107. Di video kali ini, aku bakal ceritain pengalaman aku. Jadi di cerita kali ini, aku kasih judul Meja Rias Tua. Kenapa bisa dipanggil Meja Rias Tua? Karena yang pakai ini turun-temurun dari nenek aku ke orang tua aku, sekarang ke aku. Nah, jadi ceritanya, aku tuh ada kamar. Nah, di kamar ini tuh posisinya kayak ini lemari, ini meja rias tua itu, ini kasur, ini terminal, dan ini pintu. Di atas terminal ada jendela. Nah, waktu tahun baru, kakakku lagi ngerayain tahun barunya di rumah tersebut. Dan aku lagi nggak di rumah, aku lagi nginep di rumah temen aku ngerayain tahun baru bersama teman-teman aku. Jadi kamarnya lagi dipakai sama kakak aku. Tiba-tiba setelah merayakan tahun baru tersebut, kita tuh kumpul bareng keluarga gitu, dan kita lagi sharing-sharing cerita. Akhirnya kakakku sharing cerita tentang kejadian yang dialamin. Katanya waktu dia lagi tidur di kamar itu, ada kepala yang nongol di pintu kamar aku. Awalnya aku gak percaya karena kayak apaan sih, orang gak kenapa-napa gitu ya. Tapi pas kakak aku cerita kayak gitu, tiba-tiba kakek aku nyeletuk, katanya emang itu tuh ada dan dia suka ganggu kakek aku juga. Terus akunya tuh waktu lagi cerita kayak gitu tuh jadinya selalu overthinking gitu, kalau itu tuh selalu ada, selalu ngeliatin aku gitu. Cuma aku mikir lagi kayak gak apa-apa lah ya, selagi gak ganggu aku gak apa-apa kok gitu. Yang penting akunya juga gak ngeganggu dia, dan dianya juga gak ngeganggu aku, masih fine-fine aja. Setelah itu kita pindah rumah, aku sama kakak-kakakku yang lain, aku pindah rumah, tapi rumah itu masih ditempatin sama saudara aku sama mama aku. Nah, waktu lagi libur panjang, aku tidur di rumah itu, dan kebetulan banget waktu aku tidur di rumah itu, di situ tuh orang rumah tuh lagi pada keluar. Yang ada di rumah itu tuh kayak cuma aku, mama aku, uak aku, jadi kayak cuma bertiga doang. Nah, mereka pada lagi kumpul di bawah, dan rencananya juga mereka bakal tidur di bawah. Jadi yang tidur di kamar atas tuh cuma aku. Awalnya aku mikir, ya udah nggak apa-apa, karena emang belakangan ini juga aku nginep di rumah itu, gak ngerasain apa-apa, kayak ya udah sih, biasa aja. Nah, tapi waktu aku nginep terakhir kalinya ini, aku nginep nih. Nah, karena lagi rame nih awalnya di depan-depan rumah aku tuh lagi rame banget, banyak anak-anak yang kumpul gitu. Aku ngerasanya kayak kayaknya ini waktu yang tepat buat aku bergadang deh gitu. Aku bergadang, aku lagi teleponan sama teman cowok aku. Posisinya aku lagi ngadep ke pintu, dan aku ngebelakangin meja rias sama lemarinya. Aku ngadep ke pintu sambil ngecas handphone, aku sambil teleponan sambil main game. Terus udah kayak gitu, kayak awalnya temen cowok aku tuh kayak banyak ngomong, dan aku ngerasa kayak ya udahlah, ada temennya gitu, kayak ada temen ngobrol. Setidaknya aku nggak ngerasa kalau aku sendirian banget, karena di call dia ngomong terus kan, jadi akunya nggak takut yang gimana banget. Setelah itu tanpa disadari udah tiba-tiba jam 12 malam, tapi aku masih kayak, ya kan namanya mau bergadang nih ya, jam 12 malam tuh masih oke kalau main HP karena mau bergadang mah. Tiba-tiba temen cowok akunya jadi diem gitu, terus aku bilang kayak, kamu jangan diem dong, soalnya kalau kamu diem aku takut jadi ngerasa sendiri gitu. Terus akhirnya dia ngomong lagi, tapi nggak lama lagi dia diem lagi. Nah, saking fokusnya aku main game, aku sampai lupa, sampai nggak sadar gitu kalau temen cowok aku ini teh kok kayak nggak banyak ngomong kayak sebelumnya. Ya udahlah, aku mikirnya ya udahlah, kasihan juga, kayaknya dia ngantuk gitu. Ya udah, aku lanjut main game. Terus aku juga lupa kalau ternyata aku nggak nutup hordeng jendela. Awalnya sih nggak mikir gitu ya, karena emang harusnya ditutup doang. Ya udah, pas aku mau tutup, kebetulan aku mau nutup, ada bayangan putih lewat di luar. Terus aku mikir kayak, ya udah nggak apa-apa, mungkin itu aku ngantuk. Masih positif thinking banget sumpah. Nah, setelah kejadian itu kayak rada takut dikit sebenarnya ada, cuma kayak lebih mikir kayaknya emang tadi mah ngantuk aja gitu. Terus tiba-tiba lemari aku yang di belakang aku
dia tiba-tiba kebuka, terus ketutup kenceng banget. Terus kayak aku udah kayak, ya Allah jangan ganggu dong, aku juga kan diam gitu. Tapi karena aku lagi ngadepnya ke sana kan, ini lemari aku kan, karena aku lagi ngadep ke sana, tiba-tiba dia ngetok dari sini. Aku udah makin gak bisa, itu kayak bisa nggak jangan ganggu aku udah bilang kayak gitu kan, kayak aku takut. Terus aku nelpon lagi ke teman cowok aku bilang, kamu ngomong dong, jangan diem aja, aku takut gini. Ternyata emang udah jam 2, jam 1 kalau nggak salah ya. Nah tiba-tiba di lemari aku, di meja rias aku tuh kayak ada laci kan. Lacinya tuh tapi bukan gini, tapi gini kayak bentukan lemari gitu. Tiba-tiba di situ ada rambut yang nyangkut. Terus aku masih mikir kalau itu cuma kain atau pashmina aku yang nyangkut, aku taruh di situ. Terus tapinya semakin lama tuh si yang aku pikir rambut itu makin banyak yang kejepit. Jadi kayak awalnya tuh cuma segini, tiba-tiba jadi segini. Terus ada suara deg gitu yang nutupin lacinya gitu. Terus aku mikir kayak udah fix ini gitu, aku mikirnya udah fix ini. Pas aku lagi ngadep depan lagi, tiba-tiba di pintu aku emang nggak nutupin pintu aku yang terlalu ketutup banget sih, kayak masih ada kebuka sedikit gitu. Tiba-tiba di pintu aku ada yang nongol rambut. Terus aku kayak aduh, aku matiin nih kolan sama temen cowok aku tuh, kolan sama temen cewek aku tuh emang bener-bener heboh banget. Dan awalnya aku yang panik tuh jadi ngerasa lebih tenang, lebih adem gitu. Pas aku lagi teleponan sama teman-teman cewek aku, tiba-tiba temen cewek aku yang satu bilang kayak gini, Ti, sekarang lagi malam satu suro. Awalnya aku gak percaya kalau malam satu suro itu beneran bakal ada orang yang diganggu. Tapi ternyata diri aku sendiri yang diganggu. Oke guys, cerita dari aku cuma segini aja ya. Terima kasih udah mau dengerin. Mohon maaf bila ada salah kata. Bye-bye.